Nah, ngomong-ngomong soal mikrofon ini adalah sebuah mikrofon pertama dari MSI yang berfokuskan untuk streaming. Hai, welcome back to 180 Solution. Bersama saya Bayu, dan setelah sekian lama kita tidak mereview peripheral, kita akhirnya kembali datang dengan mereview sebuah mikrofon yang cukup sangar ini, cukup besar ini. Ini adalah mikrofon dari MSI Immerse GV60 atau GV60. Dan ini adalah sebuah mikrofon yang digadang-gadang adalah sebuah streaming mikrofon. Ya, ini yang tertulis dari websitenya, Immerse GV60 streaming mic. Nah, ngomong-ngomong soal mikrofon ini adalah sebuah mikrofon pertama dari MSI yang berfokuskan untuk streaming. Ya, jadi ini cukup baru, masih fresh, dan ini terutama di tahun ini ya, ini masih fresh banget. Dan juga untuk video kita kali ini kita akan membahas, mengupas tuntas mengenai mikrofon ini. Nanti kita juga akan tes bagaimana kualitas audionya. Kita akan coba lihat lebih dalam mengenai spesifikasi dari mikrofon ini sendiri, apakah ini bagus, apakah ini worth it ya untuk dibeli, karena harganya juga bukan mikrofon yang murah, bukan yang ecek-ecek. Ini cukup pricey, tapi akankah harga ini setara dengan kualitasnya? Jadi kita akan langsung mulai aja nih ya untuk mereview mikrofon Immerse GV60 streaming mic by MSI. Dan bicara soal mikrofon ini sendiri, tentu saja hal pertama yang menarik perhatian saya itu adalah desain dari mikrofon ini sendiri. Tadi sudah saya sebut bahwa ini adalah mikrofon yang cukup besar ya. Mungkin ini pertama kalinya juga saya melihat mikrofon sebesar ini. Dan untuk beratnya sendiri tadi sudah saya jelaskan juga, 1 kg dengan bahannya ini aluminium. Dan juga dari isi box ini tentu saja sudah ada kabel Type-C sepanjang 3 meter yang menghubungkan ke USB port. Dan juga untuk isian berikutnya ada pop filter juga di sini. Dan itu aja sih, nggak banyak-banyak, nggak macam-macam isiannya. Dan ini juga nggak perlu kalian bongkar pasang, karena ketika kalian mengambil atau membuka box ini, itu kalian akan langsung menemukan mikrofon dengan ya seperti ini wujudnya, nggak diganti-ganti. Jadi nggak usah dibongkar-bongkar. Kemudian untuk tombol function yang terlihat pada mikrofon ini sendiri, ini ada 3 macam ya, 4 sih sebetulnya. Yang satu yang di bawah yang kecil itu ya. Jadi yang pertama yang di atas ini adalah untuk mengatur mode dari mikrofon ini sendiri. Nanti saya akan jelaskan ada 4 mode yang diberikan oleh mikrofon ini. Kemudian di bawahnya itu ada tombol volume untuk headphone, dan yang bawah ini adalah untuk mikrofon, dan yang paling bawah sendiri itu adalah tombol untuk mute. Nah, yang menarik adalah kenapa ada headphone pada mikrofon ini sendiri ya. Kenapa kok ada volume control nih buat mikrofon ini sendiri? Karena di mikrofon ini itu sudah tersedia port 3,5 mm headphone jack yang ada di bagian bawah pada mikrofon ini sendiri. Sehingga jika kalian menggunakan headphone yang sudah support atau menggunakan kabel jack 3,5 mm ini, kalian bisa langsung tancapkan ke mikrofon ini tanpa perlu narik panjang-panjang ke CPU kalian. Dan pastinya di sini juga sudah no delay untuk headphone-nya itu sendiri, karena mikrofon ini sudah support zero latency playback. Kemudian juga ini adalah untuk volume kontrolnya. Mungkin kalian merasa sedikit alot ya, gimana ya, agak sedikit berat, tapi nggak yang terlalu berat banget. Jadi ibarat kata ketika kalian ingin mengontrol volume kalian pada mikrofon ini langsung ya, di sini itu memang cukup berat, tapi di situ malah kalian bisa mengatur secara pasnya di mana volume yang kalian inginkan, termasuk mikrofon kalian langsung. Jadi kalian nggak perlu masuk ke settingan sound kalian atau mikrofon kalian untuk kalian benerin secara langsung dari komputer. Kalian bisa langsung aja dari mikrofon ini. Dan yang di bawah ini adalah tombol untuk nge-mute, dan di sini tombolnya juga dia ada sedikit kayak gimana ya, hal yang agak aneh buat saya, karena di sini sense untuk klik nyangkutnya itu nggak ada. Jadi biasanya kan kalau tombol ini ada yang lebih menonjol ketika itu off, kemudian on ini ketika sedikit masuk. Nah, tapi kalau di sini enggak, di sini sama. Dan ini ada indikatornya ya, kelihatan kalau merah ini berarti lagi nge-mute. Kalau dipencet sekali lagi warna biru berarti dia sedang nyala. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling atas nih, ada settingan mode. Nah, ini yang menarik ya. Pada mikrofon ini tersedia 4 mode yang berbeda tergantung bagaimana kalian akan menggunakan mikrofon ini. Kita mulai dari yang kiri dulu. Ini adalah mode yang pertama, yaitu adalah mode
stereo, yang mana pastinya mungkin kalian sudah cukup familiar ya dengan stereo mode ini. Jadi di sini bisa menangkap suara dari kiri atau kanan ya. Ini untuk channelnya. Mode ini paling enak biasanya kita gunakan jika kita sedang ada mungkin meeting rame-rame menggunakan satu mikrofon, atau mungkin untuk menyanyi, itu enak jika kalian menggunakan mode stereo ini. Kemudian mode berikutnya adalah omnidirectional mode. Ini adalah mode di mana kalian dapat menangkap suara dari segala sisi, depan, belakang, kanan, kiri, semua bisa ketangkap. Mungkin ini bisa lebih tepatnya itu kalau misalkan kalian sedang ada mungkin podcast menggunakan satu mikrofon ini, kemudian kalian berbicara berempat ya, jadi ada posisinya nyebar, itu bisa menangkap semua suara itu ketika kalian menggunakan omnidirectional mode. Kemudian mode berikutnya adalah mode cardioid. Ini adalah mode yang cukup familiar bagi para streamer mungkin ya, atau ke gamers, atau mungkin yang lebih fokus ke diri sendiri, yaitu adalah mode di mana mikrofon ini hanya menangkap suara dari arah depan saja, kanan, kiri, belakang nggak masuk, hanya dari depan saja. Jadi directional langsung ke kalian. Yang mana ini biasanya digunakan untuk podcast secara personal ya, atau kalian gaming, streaming, dan lain-lain. Kemudian mode yang terakhir ini adalah bidirectional mode, di mana untuk mikrofon ini akan aktif depan dan belakang ya untuk menangkap suaranya. Jadi kalian bisa menangkap depan belakang, yang mana seperti contoh ketika orang sedang menginterview secara berhadapan, mikrofon ini ditaruh tengah, maka kedua suara dari dua arah ini dapat ditangkap. Kemudian sekali lagi kita intip untuk desain bagian bawahnya, di mana di sini itu tersedia ada slot untuk headphone, kemudian ini adalah slot juga untuk USB Type-C yang disambungkan untuk ke komputer, dan yang di tengah ini itu adalah slot yang untuk ditancapkan ke boom arm. Tapi untuk mikrofon ini sendiri ketika kalian membeli ini, kalian tidak akan mendapatkan boom arm. Jadi ini additional yang bisa kalian dapatkan di toko-toko kesayangan kalian. Kemudian hal terakhir yang ingin saya mention adalah mikrofon ini tinggal plug and play. Jadi kalian nggak perlu nginstal driver, cukup ditancapkan ke PC kalian dan good to go, bisa langsung kalian pakai. Oke, sekarang kita kayaknya akan coba melakukan pengujian ya. Kita bandingkan dengan mikrofon yang biasa saya pakai ini. Ini mikrofon murah 300 ribuan. Kita bandingkan dengan yang harganya nanti akan saya sebutkan. Oke. Dan juga sekalian kita akan coba semua mode. Di sini ada 4 mode yang tadi sudah saya sebutkan. Kita akan coba seperti apa perbedaan untuk setiap mode ini sendiri. Ini adalah suara saya di mikrofon Immers GV60 Streaming Mic by MSI, dan ini saya menggunakan mode cardioid. Kemudian ini adalah suara saya pada mikrofon yang biasanya saya pakai yang harganya kurang lebih 300 ribuan. Gimana menurut kalian perbedaannya? Dan mumpung nih ya kita lagi ngetes mikrofon MSI ini, kita akan cobain aja deh semua modenya. Kebetulan ini saya sedang menggunakan mode cardioid. Kita coba deh apakah benar dia hanya nge-record bagian depan. Ini saya ambil suaranya dari depan, kemudian kita coba miringkan. Apakah ada perbedaan? Apakah suaranya mengecil? Kita balik lagi. Halo. Apakah suara saya menjadi lebih kecil? Lanjut. Sebelah sini. Tes. Apakah suara saya masih kecil? Kembali lagi ke tengah. Gimana dengan suara saya sekarang? Apakah sudah jelas? Lumayan jelas ya. Baik, lanjut ya kita ke mode yang stereo. Ini tinggal digeser aja. Oke, ini kita ada di mode stereo. Stereo berarti dia kanan kiri masih masuk. Ini kita ada di suara bagian kanan. Semakin ke kanan. Apakah suara saya di sebelah kanan lebih kencang? Ini kalau saya lihat dari waveformnya ini iya sih besar sebelah kanan ya. Nggak tahu nih nanti gimana hasilnya. Ini dari belakang harusnya ini kecil secara balance ya, dua-duanya sama-sama kecil. Kemudian ini ke sebelah kiri, apakah suara saya lebih kencang yang sebelah kiri? Lanjut terus mulai perlahan kembali ke tengah, dan ini suara saya di tengah. Kalau saya lihat dari waveformnya ya ini harusnya kanan kirinya masuk nih, nggak tahu nih kalau nanti jadinya seperti apa ya. Semoga aja benar ya. Kemudian sekarang kita cobain mode yang berikutnya, yaitu adalah omnidirectional, di mana ini adalah mode yang bisa menangkap suara dari segala arah. Oke, sudah saya pindah, dan kalau saya lihat dari waveformnya ini benar-benar seimbang ya antara kanan dan juga kiri. Sekarang kita coba aja deh. Kita putar mikrofonnya. Apakah ada perbedaan untuk suaranya? Dan kalau saya perhatikan di waveform ini masih sama stabil. Ya,
Dan kita kembali, dan ini memang sepertinya menangkap semua suara ya, benar-benar bisa menangkap semua suara. Dan kita masuk ke mode yang terakhir, yaitu adalah bidirectional mode, yang mana ini akan menangkap suara dari sisi depan dan juga belakang. Oke, sudah masuk. Ini adalah suara dari depan, dan kita putar perlahan. Bagaimana suaranya kalau dari samping? Apakah ada penurunan? Iya sih, ini kalau saya lihat dari waveform ada penurunan ya. Kemudian kita menghadap ke belakang, dan yap, benar, ini ada suaranya, ini meningkat lagi ya dari waveformnya saya lihat. Oke, kita putar lagi. Sekarang ada di sisi sebelah kiri, dan ini sepertinya memang mengecil lagi. Dan kita kembali ke sisi tengah, dan yes, ini suaranya kembali menjadi maksimal. Dan memang untuk mikrofon ini sendiri ya, kalian nggak perlu menundukkan. Sebentar, ini bisa diputar seperti ini. Kalian jangan melakukan record seperti ini, karena bukan seperti ini ya untuk mikrofon ini. Untuk cara penggunaannya sendiri, kalian seharusnya menghadapkan arah depan ini ke mulut kalian. Jadi ini kalau misalkan saya hadapkan ke arah atas dengan intonasi nada saya dengan yang sama seperti ini ya. Saya coba untuk naikkan, dan ya di sini ada perbedaan, suaranya menjadi sedikit lebih kencang dibandingkan saya menurunkan arahnya menjadi seperti ini. Oke, jadi memang seharusnya yang benar itu adalah seperti ini. Arah depannya yang ditangkap, bukan arah bagian atasnya. Oke, baik. Dan juga untuk pengaturan volume, di sini ada pengaturan volume mikrofon. Sekalian deh aku cobain deh dengan mode cardioid ya. Ini saat ini saya menggunakan mode cardioid. Ini saya coba akan turunkan volumenya ke low. Semakin mengecil, semakin mengecil, dan tadi suara saya menghilang, sekarang kembali lagi, mulai naik, dan ini kayaknya agak kekencangan karena ini saya mentokin dan saya menggunakan intonasi nada yang lebih rendah supaya tidak terlalu kencang ya suaranya. Oke, saya kembalikan ke normal, saya taruh di tengah lagi. Baik, itu adalah pengujian untuk mikrofon ini, dan itulah pengujian untuk mikrofon Immerse GV60 Trimming Mic by MSI. Kita kembali aja ya ke mikrofon yang biasa saya pakai. Nah, tapi ini kebetulan ya, kebetulan banget karena barusan saya pegang dengan posisi kaki saya menyentuh lantai, saya kesetrum. Mungkin nggak terlalu kenceng sih, nyetrum pelan kok, nyetrumnya nggak sakit, cuman kaget aja sih, tiba-tiba nyetrum. Nggak tahu apa yang saya sentuh, tapi tadi saya kesetrum. Hati-hati ya kawan. Gimana menurut kalian dengan performa atau kualitas suara dari mikrofon GV60 ini? Apakah bagus atau enggak? Dan untuk penilaian berikutnya adalah worth it atau enggak? Karena harga dari mikrofon ini itu adalah saat ini kurang lebih ada di harga 1,5 jutaan ya, 1,5. Lumayan pricey dibandingkan dengan mikrofon yang biasanya saya gunakan, yaitu Razer Mini, nggak sampai sejutaan lah gitu. Tapi kalau ngomongin soal kualitas suara, memang saya bilang mikrofon ini dengan harganya itu oke. Price to performance oke ya. Dengan semua fasilitas dari mikrofon ini yang sudah disediakan, mungkin menjadi poin yang cukup baik dari mikrofon ini. Mungkin kalau saya sendiri merasa kayaknya mikrofon ini cukup besar sih, tapi it's okay kalau mungkin kalian bisa memposisikannya dengan baik, karena kalian nggak harus deket banget untuk menggunakan mikrofon ini. Kalian bisa jauh. Tadi sudah saya tes jarak sekitar 2-3 meter, suara saya masih bisa masuk ya. Tapi itu tadi saya tes tanpa menggunakan pop filter ini. Tadi saya copot. Mungkin kalau kalian sudah menggunakan ini, harusnya suaranya lebih bagus dan lebih redup ya. Untuk noise-nya nggak akan ketangkep. So, bagaimana menurut kalian? Kepingin nggak beli mikrofon ini? Tertarik nggak? Kalau misalkan tertarik, kalian bisa langsung kunjung aja 180 Solution. Mungkin nanti segera akan muncul ya barang ini di e-commerce kita. Karena barang ini juga baru masuk nih. Jadi mumpung nih ya, mumpung baru masuk, kita cobain sekalian. Dan juga kalau misalkan kalian menonton video ini hingga akhir, terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sekali lagi nih ya, buat teman-teman yang kepengen beli mikrofon ini ataupun kalian mau ngerakit PC, karena mumpung sekarang ini harga VGA-nya lagi murah ya, lagi turun, kalian bisa langsung aja kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini untuk mengunjungi e-commerce dari 180 Solution. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.